udah yang gitu mudorot. duit judinya juga pencucian uang korupsi lagi kan maksudnya. Wah, tetap ngelapan pejabat pajak ya. Gimana tuh Tat kalau berzakatnya pakai uang judi katanya? Mau nanya, kan sebentar lagi kita udah mau lebaran nih. Terus lebaran kan biasanya identiknya sama berzakat gitu-gitu. Terus apa sih bedanya zakat fitrah sama zakat mal? Sebenarnya bedanya zakat fitrah sama zakat mal itu banyak. Kalau kita lihat ya, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, muda, tua, kaya, miskin, dan tanpa neko-neko lah apapun itu, pokoknya wajib mengeluarkan zakat fitrah ini di setiap bulan Ramadan nih. Nah, sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta. Mal itu harta dalam bahasa Arab. Nah, zakat mal ini dikeluarkan dan dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat mal ini. Nah, kalau zakat fitrah ini tuh lebih sering kita jumpai berbentuknya tuh beras ya, dan itu ukurannya itu 3,5 liter beras atau 2,5 kg beras. Sedangkan kalau zakat mal itu jumlahnya itu 2,5% dari tergantung haul dan nisabnya. Nah, kalau zakat mal itu biasanya itu kita ngasihnya lewat badan-badan resmi. Kalau zakat fitrah kita biasanya ngasih kayak ke masjid nitip, karena nanti masjidnya itu yang udah tahu siapa saja yang berhak mendapatkan dari hasil zakat itu. Meskipun kalau zakat mal juga kita ngasih ke badan yang berhak itu, nanti dia yang ekspansi apa ya, membagikannya ke siapa yang berhak gitu. Nah, lalu kalau zakat fitrah ini selain berupa makanan pokok itu bisa diganti dengan uang. Namun biasanya uang yang digantinya itu sebanding dengan harga makanan pokok. Misal beras di Indonesia ya 2,5 kilogram itu berapa? Mungkin dikatakan 30.000. Nah, kalau emang dia tidak memungkinkan untuk membeli beras atau makanan pokok lainnya, ya dia boleh menggantikan dengan uang. Lalu zakat fitrah dikeluarkan setiap Ramadan, dan kalau untuk zakat mal tidak ada batasan waktu selain dari waktu nisab dan haulnya itu. Berarti selain bulan Ramadan juga boleh tetap zakat mal gitu. Boleh. Zakat mal tuh tak mengenal waktu. Kalau zakat fitrah, Ramadan only. Kalau misalnya kita mau zakat fitrah setelah Ramadan nggak boleh berarti. Nggak boleh. Nggak bisa ya. Berarti ya udah beramal aja gitu. Iya, itu beramal aja. Atau itu bisa dikategorikan dua. Mungkin menjadi infak atau sedekah. Gitu. Infak dan sedekah. Bedanya apa, Bu? Kalau infak itu dalam bahasa Arab anfaqa, yang artinya itu adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta. Jadi spend, buy gitu kan. Nah, biasanya infak itu identik dengan infak untuk masjid itu, infak masjid, infak masjid. Kalau sedekah itu lain lagi. Ikhlas gitu ya. Sedekah itu lebih ke Semuanya ikhlas. Iya, semuanya ikhlas. Maksudnya sedekah tuh nggak ada baliknya gitu loh, ya nggak sih? Semua tuh pasti akan ada baliknya. Ada timbal balik lah. Mungkin sedekah tuh lebih kayak ya udah buat apa aja nih. Kalau infak mungkin kayak buat pembangunan gitu ya. Mungkin. Dan pengkategorian, misalnya kita nge-spend aja, kita kayak tutup mata, gue mau ngasih sekian. Nah, pengkategorian itu masuk dalam infak atau sedekah itu juga perlu diperinci lagi jelas-jelas. Jadi nggak bisa asal kayak nih gue mau ini gitu, nggak bisa. Jelas-jelas maunya buat apa. Sama kayak zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal ya jelas karena
harta yang kita miliki udah mencapai titik tertentu, haulnya atau nisabnya, ya kita keluarin 2,5%. Kalau zakat fitrah ya jelas juga, Ramadan ngeluarinnya jelas 2,5 kilo atau 3,5 liter beras gitu. Gitu. Iya. Terus Pip, kalau misalnya kita ngebantu kawan ya atau saudara kita yang membutuhkan dengan kita memberikan sembako, itu masuk ke zakat fitrah nggak? Di bulan Ramadan berarti ya dibagiannya. Sebenarnya zakat fitrah itu boleh dikasih ke keluarga atau kerabat terdekat, teman, asalkan orang ini termasuk ke 8 golongan penerima zakat yang sudah ditentukan oleh agama. Siapa saja sih? Itu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, lalu orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, dan orang yang berada di jalan Allah untuk mereka berjuang, dan orang yang sedang perjalanan jauh. Nah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui juga Maha bijaksana. Jadi ada 8 sebutan ini, 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah ini. Kalau keluarga boleh, asalkan pertama bukan mahramnya, dan syaratnya yang kedua tidak satu garis keturunan. Misalnya aku nih di rumah kan ada ayah, ibu, kakak, adik. Aku nggak boleh ngasih zakat aku ke adik atau kakak atau ayah atau ibu zakat fitrah. Tapi kalau ke garis keturunan samping kan tidak satu garis tuh. Kayak ke anaknya om aku atau keponakan aku itu diperbolehkan. Iya, asalkan tadi tuh Memenuhi syarat. Kalau misalkan kita berzakat nih, tapi pakai uangnya uang haram, itu uang judi, itu jatuhnya gimana kan? Berzakat pakai uang. Iya. Emang. Hal yang halal digabungkan ke hal yang haram. Betul. Udah gitu kan duit judinya juga pencucian uang korupsi lagi kan maksudnya. Wah. Ini Doble Iya, jadinya atau- korupsi dijudiin. atau pengelapan pejabat pajak ya. Iya, maka penembak gimana sih? Gimana tuh Tat kalau berzakatnya pakai uang judi katanya, uang menang. Ya jelas gak boleh lah. Nggak boleh ya. Iya. Karena mungkin ini tidak perlu dijelaskan, tapi mungkin emang ini pertanyaan, sekedar pertanyaan aja atas dasar ketidaktahuan. Penasaran Iya, mungkin. penasaran. Ya karena uang judi itu gini, kodratnya itu zakat itu untuk membersihkan kita dan harta kita. Sedangkan jika harta yang kita punya aja dari hasil judi yang jelas-jelas kotor dan tidak akan pernah bersih uang judi itu, ya kita zakat ya tidak akan pernah bersih juga berarti uang judi itu. Terus yang dimaksud dengan membersihkan harta itu bersih dari kotor yang mana maksudnya itu? Kotoran yang tak terlihat. Kan mungkin saja dari harta kita itu Yang kita nggak tahu ya. kita nggak tahu. Beda kalau misalnya kita emang korupsi. Iya kita jelas, hartanya haram. Haram. Atau mencuri itu jelas haram. Mungkin kita kayak mencari uang yang kita dari awal halal aja, padahal kita nggak tahu ada sisi sedikit aja keharamannya, baik disengaja pun tidak ataupun tidak disengaja, diketahui maupun tidak diketahui, karena itu sangat memungkinkan terjadi. Oke. Jadi Islam ini memberikan jalan licin kepada kita yang ingin membersihkan harta kita dengan hanya mengeluarkan 2,5% dari zakat kita, ya mungkin dari penghasilan, ya untuk membersihkan diri kita juga harta kita. Karena gini, jika kita memakan atau mengkonsumsi yang haram itu kan akan, selama kita bertumbuh kembang itu akan tumbuh kembang juga dalam tubuh kita, menjadi daging, menjadi darah. Benar sih. Jadi alangkah tidak baiknya jika Jadi makanya dizakatkan gitu. Tapi kalau yang kotor itu malah jadi dizakatkan nanti orang-orang enggak. Nah, ini Orang-orang dia. jadi dosa. jadi
Dosanya jariah ya. Nah, ini dia spesialnya Islam. Bahkan dari kita aja nih pengen membersihkan, bukan berarti yang menerima jadi, apalagi kan kalau di yang ada di otak kita atau common itu kayak fakir miskin, kayak kasihan hidupnya, atau mungkin tidak jauh dari kata kotor atau jorok. Apakah dengan kita beri harta yang kotor itu, harta yang kita bersihkan, makin jorok? Tidak, bahkan hidup makin berkah, hidup mereka, hidup kita, karena Pakai uang ini kotor. enggak. Islam di sini Kan nggak spesial. tahu ya gitu. Oh, gitu. Dibersihkan. Iya. Berbagi. Terakhir Bib, kalau misalnya aku nggak ada harta nih atau duit, tapi aku mau tetap berzakat, boleh nggak sih pakai benda, misalnya Air Jordan gitu? Wis, Enggak walkie talkie. ini zakat apa? Fitrah. Fitrah. Tidak boleh, karena fitrah itu berupa makanan pokok. Oh, Lebih kalau baik mau- Anda jual Air Jordan Anda, Oh, iya. jadikan uang, beli beras sebanyak-banyaknya. Yang Adidas. Baru Baru kasih kembaliannya. Benar. Iya. Benar. Kembaliannya lu beliin. Kembaliannya masukin zakat. Beliin baju-baju. Bape. Betting app. Iya. Baru disumbangkan bisa ya Bib, baju gitu-gitu. Pakaian Bisa, Bisa. namun tidak betting app juga. Nggak betting app juga. kan Itu biar fashion juga Bib, kan kayaknya Iya. biar yang berlebihan zakat itu juga tidak nanti. baik. Kan banyak, satu helai baju beb 2 juta itu bisa mendapatkan baju biasa saja sekian pieces. Oh iya juga ya. Jadi ngapain kita hidup di atas Betul. kemewahan yang akan musnah pada Fana. akhirnya. Fana. Hadat dunia. Masya Allah. Fana. Fana guys, jangan beli betting app. Waduh, lagi. Lagi. Udah jam-jamnya. Udah jam sosteknya udah jam-jamnya. Iya, udah jambu-jambunya ini kita udah Udah. mulai ngantuk-ngantuk dan Iya, udah kayaknya udah waktunya buka puasa juga nih. iya, lagi-lagi buka puasa selalu diakhiri dengan ini ya. Jangan lupa teman-teman, terima kasih teman-teman udah nonton yang namanya Fast and Curious Exploring the Depth of Ramadan yang hadir setiap hari sebelum jam buka puasa di YouTube channelnya Studio Kecil Bener. TV bersama gue Diko. Gue Naya, gue Vira. Gue Pakong. Gua Syukri. Dan besok masih ada lagi. Jangan lupa tonton terus Fast and Curious di YouTube channelnya Studio Kecil TV. Bye bye.